Selamat datang, para pencinta misteri dan penikmat horor. Kisah yang akan Anda baca bukan sekadar karangan belaka, melainkan sebuah perjalanan menuju kegelapan yang paling dalam. Pernahkah Anda merasa bahwa rumah yang Anda tempati tidak sesunyi yang terlihat? Bahwa di balik bayangan sudut ruangan, ada mata yang mengawasi setiap gerak-gerik Anda? Teror selama 7 malam berturut-turut adalah sebuah narasi tentang keberanian yang diuji oleh ketakutan primordial. Melalui kisah Rio, kita akan diajak menelusuri batas antara kewarasan dan kegilaan. Siapkan mental Anda, matikan lampu kamar, dan pastikan pintu Anda terkunci rapat. Karena setelah Anda memulai bab ini, ada sesuatu yang mungkin akan ikut membaca di belakang bahu Anda. Mari kita mulai malam yang panjang ini. Garis akhir jam 3. Malam pertama tamu di balik cermin. Namaku Rio. Aku adalah tipe orang yang menganggap horor sebagai hiburan murah di layar bioskop, sebuah fiksi yang diciptakan untuk memicu adrenalin sesaat. Namun, segalanya berubah saat aku menginjakan kaki di rumah. Kontrakan nomor 13 di Jalan Melati Tua, rumah itu berdiri angkuh dengan arsitektur kolonial yang kaku, dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang akarnya mencengkeram tanah seperti jemari raksasa yang lapar. Harga sewanya sangat murah, hampir tidak masuk akal untuk bangunan seluas itu. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Ibu Sekar yang matanya tertutup selaput putih katarak, menatapku dengan cara yang sangat tidak nyaman saat memberikan kunci. Nario, suaranya parau. Ingat satu hal, jangan pernah membiarkan lampu lorong tengah padam setelah jam 12 malam. Rumah ini punya ingatan, dan dia tidak suka dilupakan. Aku hanya mengangguk sopan, meski dalam hati aku mencibir. Aku baru saja lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan sebagai editor video lepas. Bagiku, yang penting adalah meja kerja yang luas dan koneksi internet yang stabil. Aku tidak butuh nasihat mistis. Pukul jam 23:45, setelah seharian merapikan barang, aku memutuskan untuk membersihkan diri. Kamar mandi di lantai 2 adalah ruangan paling aneh di rumah ini. Dindingnya dilapisi tegel hijau lumut yang licin, dan di tengahnya tergantung sebuah cermin oval besar dengan bingkai kayu jati yang sudah menghitam. Cermin itu tampak seperti lubang menuju dimensi lain. Permukaannya tidak jernih, melainkan bergelombang seolah-olah terbuat dari cairan yang membeku. Saat aku membasuh wajahku dengan air dingin, aku merasakan sebuah tarikan udara yang sangat kuat di belakangku. Suhu di ruangan itu anjlok seketika. Uap napasku keluar dengan jelas, putih dan tebal. Jantungku berdebar tak menentu. Pelan-pelan, aku mengangkat wajahku dan menatap ke arah cermin. Di pantulan kaca, tepat di samping telinga kiriku, ada sebuah wajah. Wajah itu tidak memiliki hidung, tidak memiliki mata, dan tidak memiliki mulut. Hanya lapisan kulit pucat yang rata, yang bergerak-gerak seperti ada ribuan ulat yang merayap di bawah permukaannya. Sosok itu mengenakan pakaian hitam formal yang sudah compang-camping, dan tangannya yang kurus dengan kuku sepanjang 10 cm perlahan-lahan meraba pundakku. Aku berbalik dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Kosong, ruangan itu kosong. Hanya ada aroma melati busuk yang memenuhi hidungku. Pukul 0 tepat ketika jarum jam bersatu di angka 12. Suara tak terdengar dari luar. Lampu lorong tengah padam. Aku terpaku. Senter ponselku tiba-tiba mati total meskipun baterainya masih 90%. Kegelapan yang datang bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi kegelapan yang terasa berat dan menekan paru-paruku. Di depan sana, cermin itu mulai mengeluarkan suara berderit. Krak, krak, krak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tangan panjang dari sosok tanpa wajah itu mulai menembus keluar dari permukaan cermin. Kaca itu melentur seperti plastik yang dipanaskan. Jemarinya yang dingin menyentuh dadaku, mengirimkan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang belakang. Sosok itu tidak bicara, tapi di dalam kepalaku aku mendengar suara jeritan jutaan jiwa yang meminta tolong. Aku berhasil memaksakan kakiku bergerak. Aku lari menembus kegelapan, menabrak meja, terjatuh, dan merangkak hingga sampai ke dalam kamar tidur. Aku membanting pintu dan mengganjalnya dengan lemari baju yang berat. Di luar sana, langkah kaki yang basah mulai mendekat. Pluk, trat, makhluk itu menyeret sesuatu yang berat. Dia berhenti tepat di depan pintuku. Aku bisa melihat bayangannya dari celah bawah pintu, sepasang kaki yang tidak menapak tanah. Malam pertama, sebuah suara parau membisik dari balik pintu. Masih ada 6 malam lagi, Rio. Aku meringkuk di pojok ruangan dengan botol air mineral sebagai satu-satunya senjataku. Aku tahu hidupku yang tenang baru saja berakhir. Malam kedua jamuan di ruang bawah tanah. Logikaku berteriak bahwa tidak mungkin ada orang di rumah ini selain aku. Namun,
Rasa lapar dan kerinduan yang aneh menuntun langkahku menuju sebuah pintu kecil di bawah tangga yang sebelumnya tidak terlalu kuperhatikan. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua yang dilapisi pelat besi berkarat. Dari balik celah pintunya, cahaya remang kemerahan memancar keluar. "Rio, makanan sudah siap, nak." Suara itu lembut, bergetar, dan sangat familiar. Itu suara ibu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ibu sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Tapi di rumah terkutuk ini, logika seolah menjadi tamu yang tidak diundang. Aku mendorong pintu itu. Pukul 20 tangga menuju ruang bawah tanah itu curam dan sempit. Setiap langkahku mengeluarkan suara derit yang panjang. Semakin dalam aku turun, bau masakan sedap itu mulai berubah. Sedikit demi sedikit, aroma rempah tertutup oleh bau amis darah dan sesuatu yang terbakar. Di tengah ruangan bawah tanah yang luas, terdapat sebuah meja kayu panjang. Di atasnya, lilin-lilin merah menyala dengan api yang tidak bergoyang sedikit pun. Di ujung meja, seorang wanita duduk membelakangiku. Rambutnya putih panjang hingga menyentuh lantai. "Ibu," bisikku ragu. Sosok itu berbalik perlahan. Itu memang wajah ibuku. Tapi ada yang salah. Kulitnya tampak seperti kertas semen yang basah dan ditempelkan asal-asalan ke tengkorak. Matanya hanya berupa lubang hitam yang dalam. Dan dari lubang itu, ulat-ulat putih kecil sesekali jatuh ke piring di depannya. "Duduk, Rio, ibu sudah memasakkan kesukaanmu," katanya. Tangannya yang hanya tinggal tulang berlapis kulit keriput menunjuk ke sebuah piring tertutup di hadapanku. Pukul jam 22:30, entah karena hipnotis atau kekuatan gelap rumah ini. Aku terduduk di kursi yang terasa dingin seperti es. Tanganku bergerak sendiri membuka tutup piring itu. Di dalamnya bukan semur daging, melainkan potongan daging mentah yang masih berdenyut, dikelilingi oleh bunga Kamboja yang layu. "Makan, Rio, agar kau kuat untuk malam-malam selanjutnya," bisik sosok itu. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut-sudut ruang bawah tanah, muncul sosok-sosok lain. Mereka adalah bayangan hitam tanpa bentuk yang jelas, namun memiliki gigi-gigi putih yang panjang dan tajam. Mereka mulai merangkak di dinding, mengeluarkan suara decak seperti lidah yang menjilat bibir. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa seperti terpaku ke lantai. Sosok yang menyerupai ibuku itu mulai tertawa. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan suara gesekan logam yang memilukan telinga. "Kau tahu kenapa rumah ini murah, Rio?" Dia mendekatkan wajah busuknya ke wajahku. "Karena rumah ini butuh tuan rumah baru setiap 7 tahun. Dan kau sudah menandatangani kontraknya dengan darahmu saat kau memegang kunci itu." Pukul jam 23:58, lampu di atas tangga mulai berkedip-kedip. Aku sadar tengah malam hampir tiba. Jika aku tidak keluar dari ruang bawah tanah ini sebelum jam 12, aku akan menjadi bagian dari jamuan ini selamanya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, aku meraih botol kecil berisi minyak kayu putih di kantongku, satu-satunya hal tajam yang kubawa, dan menusukkannya ke punggung tanganku sendiri. Rasa sakit itu memecahkan mantra yang mengikatku. Aku tersentak, menendang meja, hingga lilin-lilin itu jatuh dan mulai membakar taplak meja yang berminyak. Api berkobar cepat. Sosok ibuku berteriak dengan suara yang menggetarkan pondasi rumah. Aku berlari menaiki tangga saat tangan-tangan hitam dari sudut ruangan mencoba menarik kakiku. Brok! Aku berhasil keluar dan membanting pintu bawah tanah tepat saat jam dinding berdentang 12 kali. Dari balik pintu terdengar suara cakaran ribuan kuku yang marah, dan teriakan yang perlahan berubah menjadi suara tangisan bayi. Aku terduduk di lantai dapur, napasku tersengal-sengal. Di tanganku masih ada bekas luka tusukan tadi. Tapi anehnya, darah yang keluar berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Malam kedua telah usai, tapi aku tahu mereka tidak akan membiarkanku pergi semudah itu. Malam ketiga datang dengan hujan badai yang sangat dahsyat. Petir menyambar-nyambar, sesekali menyinari ruang tengah yang gelap dengan cahaya putih yang menyakitkan mata. Aku memutuskan untuk tidur di sofa ruang tamu, berharap ruang terbuka akan membuatku merasa lebih aman daripada terkurung di kamar atas. Namun, keamanan hanyalah ilusi di rumah ini. Pukul 21, suara hujan yang menghantam atap seng seharusnya menjadi suara yang menenangkan. Tapi di rumah ini, suara itu terdengar seperti ribuan jari kecil yang sedang mencoba mencakar masuk. Di tengah riuhnya badai, aku mulai mendengar suara lain. Tuk tuk tuk. Suara itu pelan, ritmis, dan berasal dari langit-langit tepat di atas kepalaku. Aku mendongak. Langit-langit rumah ini terbuat dari kayu jati tua yang dilapisi triplek putih yang sudah mulai menguning dan berjamur. Tidak ada apa-apa di sana selain noda bekas bocoran air. Ketukan itu berpindah. Sekarang berada di sudut ruangan, aku menyalakan lampu ruang tamu, tapi bohlamnya hanya meredup dan terang secara tidak beraturan.
menciptakan efek strobo yang membuat bayangan di ruangan itu seolah-olah bergerak sendiri. Pukul 23 ketukan itu tidak berhenti, malah semakin cepat dan keras. Sekarang, suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang memukulkan tulang manusia ke atas kayu. Tak. Tiba-tiba, setetes cairan kental jatuh tepat di dahiku. Aku mengusapnya dengan jari. Itu bukan air hujan. Warnanya merah tua, kental, dan sangat amis. Aku mendongak lagi dan jantungku seolah berhenti berdetak. Dari celah-celah sambungan kayu di langit-langit, darah mulai merembes keluar. Darah itu tidak menetes secara acak, melainkan membentuk sebuah pola. Perlahan tapi pasti, darah itu membentuk kata kami di sini. Lalu, triplek di atas kepala mulai melengkung ke bawah, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat sedang menekan dari balik plafon. Terdengar suara tulang yang bergesekan, suara napas yang berat, dan suara cakaran kuku yang sangat panjang. Kayak satu papan langit-langit jebol. Sebuah tangan muncul dari lubang itu. Tangan itu sangat kurus, kulitnya berwarna abu-abu pucat yang terkelupas, dan jari-jarinya memiliki jumlah yang tidak wajar. Ada 7 jari di satu tangan, semuanya bergerak-gerak seperti kaki laba-laba yang mencari mangsa. Pukul 0 tepat tengah malam, lampu lorong kembali padam secara otomatis. Aku lupa menghidupkannya karena ketakutan yang melumpuhkan. Dalam kegelapan total, suara ketukan itu berubah menjadi suara tawa kecil yang melengking. Rio lihat ke atas, bisik suara itu kali ini terdengar sangat dekat di telingaku. Aku menyalakan lampu ponselku dan mengarahkannya ke lubang di langit-langit. Dari sana, puluhan pasang wajah anak-anak tanpa mata menatapku. Wajah mereka membiru. Bibir mereka dijahit dengan kawat berkarat. Mereka semua bergelantungan terbalik seperti kelelawar menempel pada kayu penyangga atap. Salah satu dari mereka menjatuhkan diri, mendarat dengan suara bak di lantai hanya 1 meter di depanku. Ia merangkak dengan cara memutar balik sendi-sendi tubuhnya. Suara patahan tulangnya memenuhi ruangan. Bermain bersama kami. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku berlari menuju dapur, mengambil pisau daging, dan bersembunyi di dalam lemari makan yang sempit. Dari celah kunci, aku bisa melihat mereka semua turun dari langit-langit satu persatu memenuhi ruang tamu. Mereka mulai mengetuk-ngetuk lantai, dinding, dan pintu lemari tempatku bersembunyi. Tuk tuk tuk, sepanjang malam aku hanya bisa menangis dalam diam. Menutup telingaku agar tidak mendengar suara jahitan kawat yang mereka coba buka paksa dengan kuku-kuku mereka. Malam ketiga bukan lagi tentang menakut-nakuti. Rumah ini mulai mengeluarkan penghuni aslinya. Malam keempat, bayangan di balik jendela badai telah reda, menyisakan kabut tebal yang menyelimuti halaman rumah. Pohon-pohon beringin di luar tampak seperti raksasa yang membeku dalam kegelapan. Malam ini, aku memutuskan untuk mengurung diri di kamar tidur utama di lantai 2. Aku telah memaku semua jendela dengan papan kayu yang kutemukan di gudang. Aku ingin memastikan tidak ada yang bisa masuk, dan mungkin aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku tidak bisa keluar. Pukul 20 aku duduk di tengah tempat tidur, dikelilingi oleh belasan lilin yang menyala. Aku tidak lagi mempercayai lampu listrik rumah ini. Suasana begitu sunyi hingga suara napasku sendiri terdengar seperti deru ombak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari luar jendela yang sudah kupaku rapat. Suaranya bukan seperti ketukan tangan, melainkan seperti benturan benda tumpul. Aku mencoba mengabaikannya, namun suara itu beralih ke jendela sebelah kiri, lalu ke jendela di depan. Sesuatu sedang mengelilingi kamarku dari luar, di ketinggian lantai 2 yang seharusnya mustahil dicapai tanpa tangga. Pukul 22 ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara gesekan kain basah pada papan kayu jendela. Aku melihat sebuah bayangan besar melintas di balik celah papan. Bayangan itu sangat tinggi, mungkin sekitar 3 meter, dengan leher yang panjang dan melengkung abnormal. Lalu, sebuah suara memanggilku dari balik jendela itu. Rio, kenapa kau mengunci pintu untukku? Suara itu adalah suaraku sendiri. Persis hingga ke intonasi dan seraknya. Tapi ada nada kegembiraan yang jahat di dalamnya. Nada yang tidak pernah kumiliki. Rio, buka pintunya. Aku membawakan sesuatu yang kau lupakan di sana. Aku menutup telingaku, namun suara itu seolah masuk langsung ke dalam otakku. Kau tidak punya siapa-siapa lagi, Rio. Ibu sudah tidak ada. Teman-temanmu menganggapmu gila. Hanya aku yang mengenalmu. Aku adalah bagian dari dirimu yang kau buang. Pukul jam 23:30, papan-papan kayu yang kupaku dengan kuat mulai berderit. Paku-pakunya tercabut satu persatu dengan suara yang memilukan.
seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar. Aku melihat satu papan terlepas dan jatuh ke lantai kamar. Di balik celah itu, aku melihat satu mata raksasa berwarna merah darah sedang menatapku. Mata itu tidak memiliki kelopak, terus melotot dengan pupil yang mengecil saat terkena cahaya lilin. Di bawah mata itu, kulitnya tampak transparan, memperlihatkan otot-otot wajah yang bergerak-gerak. Lihatlah dirimu, Rio, bayangan itu berbisik saat papan kedua terlepas. Tanganmu sudah menghitam. Kau sudah menjadi milik kami. Kenapa harus melawan? Pukul 0 tepat tengah malam, lilin-lilin di sekelilingku padam secara serentak, seolah ada mulut raksasa yang meniupnya dari atas. Dalam kegelapan total, jendela itu terbuka lebar. Angin dingin masuk membawa bau tanah kuburan yang baru digali. Aku menyalakan pemantik api dengan tangan gemetar. Saat api kecil itu menyala, aku melihat diriku berdiri di ambang jendela. Sosok itu memiliki wajah yang sama denganku, namun tanpa kulit. Otot-otot merah dagingnya terlihat jelas, dan ia tersenyum dengan deretan gigi yang semuanya adalah gigi taring tajam. Kita akan menjadi satu, Rio, katanya sambil melangkah masuk. Tubuhnya yang kurus dan tinggi menekuk di langit-langit kamar. Ia merayap di dinding seperti cicak, mendekatiku dengan gerakan yang sangat cepat. Saat wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku, ia tidak menyerang. Ia justru mencium aroma luka hitam di tanganku dengan ekspresi nikmat. Sedikit lagi, bisiknya. Malam ketujuh akan segera tiba dan kau akan pulang. Lalu, sosok itu melompat kembali keluar jendela dan menghilang ke dalam kabut. Aku terkapar di lantai, pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Saat aku terbangun, fajar sudah menyingsing, dan luka hitam di tanganku kini telah mencapai pundak. Malam kelima, kamar yang hilang. Aku terbangun di atas sofa ruang tamu dengan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuh. Namun, saat aku membuka mata, aku tidak mengenali sekelilingku. Aku tidak berada di ruang tamu. Aku berada di sebuah ruangan kecil yang sempit, tanpa jendela, dengan dinding yang dilapisi oleh ribuan lembar foto lama yang semuanya menampilkan orang yang sama. Foto-fotoku saat bayi, saat sekolah, bahkan foto saat aku sedang tidur di rumah ini tadi malam. Semuanya tertempel rapi, memenuhi setiap inci dinding hingga ke langit-langit. Pukul 21 aku mencoba mencari pintu keluar, tapi tidak ada gagang pintu. Di tempat yang seharusnya menjadi pintu, hanya ada tembok yang ditempeli foto-fotonya yang sedang berteriak tanpa suara. Aku terjebak di dalam sebuah kamar yang tidak pernah ada dalam denah rumah ini. Kamar yang hilang, atau mungkin kamar yang baru saja diciptakan oleh rumah ini untuk memenjarakanku. Tiba-tiba, suara detak jam terdengar dari balik dinding. Suara itu diikuti oleh suara langkah kaki yang sangat berat di atas kepalaku. Seseorang sedang berjalan di atas kamar ini, tapi suaranya tidak seperti langkah manusia. Itu terdengar seperti suara gajah yang mencoba berjinjit. Rio, di mana kau simpan matamu? Sebuah suara berat dan serak bergema dari segala penjuru ruangan. Pukul jam 22:30, dinding foto itu mulai bergerak. Foto-foto itu mulai mengelupas dengan sendirinya, jatuh ke lantai seperti daun kering. Di balik foto-foto yang lepas, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Dinding itu bukan terbuat dari semen atau kayu, melainkan dari tumpukan tulang belulang manusia yang disusun sangat rapi. Ratusan tengkorak menatapku dari balik dinding, dan yang paling membuatku mual adalah setiap tengkorak itu memiliki tanda hitam yang sama di bagian pundaknya, persis seperti luka yang kumiliki. Mereka semua adalah tuan rumah sebelummu. Suara itu kembali terdengar. Mereka semua berpikir mereka bisa keluar, tapi pada akhirnya mereka hanya menjadi bagian dari pondasi rumah ini. Pukul jam 23:45, suhu di dalam ruangan turun hingga di bawah 0 derajat. Napasku membeku di udara. Aku melihat salah satu tengkorak di dinding mulai menumbuhkan daging secara instan. Matanya muncul, lidahnya menjulur, dan ia mulai berbisik padaku. Jangan tidur, Yo. Jika kau tidur di kamar ini, kau tidak akan pernah bangun lagi. Kau akan menjadi foto berikutnya di dinding ini. Aku memukul-mukul dinding tulang itu dengan tangan kiriku yang belum menghitam, tapi yang kudengar hanya suara tawa ejekan dari rumah ini. Tiba-tiba, lantai di bawah kakiku mulai melunak. Semen yang keras berubah menjadi seperti lumpur hisap yang terbuat dari rambut hitam panjang. Rambut-rambut itu melilit pergelangan kakiku, menarikku perlahan ke dalam kegelapan di bawah lantai. Pukul 0 tepat tengah malam, sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dari lubang kunci yang tiba-tiba muncul di tengah dinding tulang. Aku berjuang melawan lilitan rambut itu, merangkak dengan sisa tenaga dan menggapai lubang kunci tersebut. Saat aku mengintip, aku melihat diriku sendiri di masa lalu saat aku pertama kali menerima kunci dari Ibu Sekar.
Aku melihat diriku tersenyum bodoh, tidak menyadari maut yang menanti. Aku berteriak pada diriku yang ada di dalam penglihatan itu, "Jangan ambil kuncinya." Tapi penglihatan itu pecah. Dinding kamar itu runtuh. Aku terjatuh ke lantai ruang tamu yang dingin. Aku kembali ke dunia nyata. Namun, saat aku melihat ke cermin di ruang tamu, aku melihat ada satu foto baru yang tertempel di keningku. Foto diriku yang sedang menangis ketakutan di dalam kamar yang hilang tadi. Malam ke-6 ritual sang pemilik, aku tidak bisa lagi menunda ini. Aku harus mencari Ibu Sekar. Jika dia yang memberiku kunci ini, maka dialah yang memegang kendali atas kutukan ini. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menggeledah laci-laci di meja rias tua yang ada di kamar utama, mencari alamat atau petunjuk tentang wanita tua itu. Di balik laci yang tersembunyi, aku menemukan sebuah foto kusam. Di foto itu, Ibu Sekar berdiri di depan rumah ini. Namun, yang membuat jantungku berdesir hebat adalah tanggal yang tertera di balik foto 3 Februari tahun 1926. Wajahnya di foto itu sama persis dengan wajahnya saat menemuiku minggu lalu. Dia tidak menua satu hari pun dalam 100 tahun. Pukul 21 tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Angin malam membawa aroma kemenyan yang sangat kuat. Aku berjalan keluar menuju teras. Dan di sana, di bawah pohon beringin yang paling besar, aku melihat lingkaran cahaya lilin. Ibu Sekar ada di sana. Dia tidak lagi mengenakan kebaya lusuh, melainkan jubah hitam panjang yang tampak terbuat dari ribuan sayap kelelawar. Di tengah lingkaran itu terdapat sebuah kuali kuningan yang mengeluarkan uap berwarna hijau pekat. "Kau datang tepat waktu, Rio." Suaranya tidak lagi serak, melainkan bergema seperti suara ribuan orang yang berbicara bersamaan. Proses pergantian kulit hampir selesai. Pukul jam 22:30, aku mencoba melarikan diri. Namun tubuhku mengkhianatiku. Luka hitam di leherku mengeras, mengunci otot-ototku hingga aku jatuh berlutut di depannya. Ibu Sekar mendekat, tangannya yang dingin membelai wajahku dengan kasih sayang yang menjijikkan. "Jangan takut, Nak. Kau adalah persembahan yang sempurna. Rumah ini lapar, dan ia butuh jiwa muda yang penuh dengan keputusasaan untuk tetap berdiri kokoh." Ia mulai merapal mantra dalam bahasa yang terdengar seperti suara tulang yang patah. Dari dalam tanah di bawah pohon beringin, akar-akar hitam mulai mencuat keluar, melilit tubuhku. Akar-akar itu memiliki duri-duri halus yang menghisap darahku dan anehnya, aku tidak merasa sakit. Aku merasa kosong. Pukul jam 23:45. Ibu Sekar mengangkat sebuah pisau yang terbuat dari tulang manusia. "Hanya butuh satu tetes darah dari jantungmu untuk mengunci kontrak ini selamanya. Kau akan menjadi penjaga rumah ini, dan aku akan bebas mencari mangsa baru untuk 100 tahun ke depan." Saat pisau itu mendekati dadaku, aku melihat bayangan sosok tanpa wajah dari malam pertama muncul di belakang Ibu Sekar. Sosok itu memegang pundak wanita tua itu. Ternyata, sosok tanpa wajah itu adalah pelayan rumah ini, dan ia juga lelah menjadi budak. Dalam sebuah gerakan yang tak terduga, sosok itu menarik jubah Ibu Sekar, menyebabkannya tersandung ke dalam kuali hijau yang mendidih. Jeritan wanita itu memecah kesunyian malam, suara yang begitu melengking hingga kaca-kaca jendela rumah pecah berkeping-keping. Pukul 0 asap hitam pekat menyelimuti segalanya. Saat asap itu menghilang, Ibu Sekar sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tumpukan abu dan kunci rumah yang tergeletak di tanah. Akar-akar yang melilitku melonggar, namun luka hitam di tubuhku tidak hilang. Aku merangkak kembali ke dalam rumah saat jam berdentang 12 kali. Aku merasa menang, tapi sebuah bisikan di telingaku menghancurkan harapanku. Dia hanya perantara Rio. Aku adalah sang pemilik yang sebenarnya. Suara itu datang dari dinding rumah itu sendiri. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah makhluk hidup yang memiliki kesadaran. Dan malam ini, ia baru saja kehilangan pelayan lamanya. Malam ketujuh penghuni abadi, hari ketujuh adalah puncak dari segala transformasi. Matahari tidak pernah benar-benar terbit bagiku hari ini. Pandanganku telah berubah menjadi inframerah, di mana aku bisa melihat aliran energi panas di balik dinding-dinding rumah. Aku bisa merasakan setiap kecoa yang merayap di dapur dan setiap rayap yang memakan kayu di atap. Rumah ini mulai bernapas, dinding-dindingnya mengembang dan mengempis seirama dengan detak jantungku yang baru. Pukul 20 kesunyian menyelimuti jalan melati tua. Dari balik jendela yang kini tak lagi kupaku, aku melihat sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Seorang pemuda turun dari mobil itu. Ia tampak bingung, memegang secari kertas denah dan kunci cadangan yang persis seperti milikku dulu. Darahku atau cairan hitam yang menggantikannya berdesir. Aku merayap ke langit-langit
ruang tamu. Gerakanku kini luwes, tanpa suara, persis seperti anak-anak dengan bibir dijahit yang kutemui di malam ketiga. Aku menunggu di kegelapan, di sela-sela bayangan lampu lorong yang sengaja kubiarkan padam. Pukul 22 pemuda itu masuk ke dalam rumah. Ia mengendus udara, mengernyit karena bau busuk yang kupancarkan. Ia menyalakan senter ponselnya dan cahayanya mengenai cermin oval di kamar mandi lantai 2. Aku melihatnya dari balik bayangan. Aku adalah sosok tanpa wajah yang dilihatnya di cermin. Aku adalah suara ketukan di langit-langitnya. Aku adalah bayangan yang mengintip dari balik jendelanya. Semua teror yang kualami selama 6 malam terakhir ternyata adalah pelatihan bagiku untuk menjadi apa yang aku sekarang. "Halo, ada orang di sini?" teriak pemuda itu. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku membisikkan namanya langsung ke dalam otaknya, menggunakan suara ibunya, suara temannya, suara ketakutan terdalamnya. Aku melihatnya mulai gemetar, persis seperti diriku seminggu yang lalu. Pukul jam 23:50, proses pengambilalihan dimulai. Aku turun dari langit-langit, perlahan menampakkan wujudku yang kini setinggi 3 meter, dengan anggota tubuh yang memanjang. Pemuda itu terjatuh, merangkak mundur hingga terpojok di dinding bawah tangga, tepat di depan pintu ruang bawah tanah. Aku mendekatinya. Wajahku kini rata, tanpa fitur. Namun aku bisa merasakan ekspresi ngerinya. Aku menyentuh pundaknya dengan ujung kuku hitamku yang tajam. Sebuah titik hitam kecil muncul di kulitnya. Kontrak baru telah ditandatangani pukul 0. Tepat tengah malam, lonceng jam besar di ruang tengah berdentang 7 kali. Pada dentangan terakhir, kesadaranku sebagai Rio benar-benar padam. Aku menyatu sepenuhnya dengan pondasi rumah. Aku adalah kayu yang berderit. Aku adalah air yang menetes. Aku adalah kegelapan yang menelan cahaya. Pemuda itu lari naik ke lantai 2, mengunci diri di kamar. Aku hanya tertawa tanpa suara. Aku punya waktu 6 malam lagi untuk bermain dengannya sebelum dia menggantikanku di dinding tulang. Dan aku bisa mencari tuan rumah yang lain. Rumah di Jalan Melati Tua tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya sedang menunggu tamu berikutnya untuk makan malam. Dan malam ini, jamuan baru saja dimulai. Demikianlah akhir dari kisah teror selama 7 malam berturut-turut. Rio yang kita kenal telah hilang, menjadi bagian dari kegelapan abadi yang menghuni rumah tua itu. Siklus horor ini tidak akan pernah berhenti selama pintu rumah itu masih terbuka bagi mereka yang mencari tempat bernaung yang murah. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan mencekam ini dari malam pertama hingga malam terakhir. Apakah Anda merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan Anda dari balik cermin saat ini? Atau mungkin ada ketukan pelan di langit-langit kamar Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini. Tekan tombol like jika cerita ini berhasil membuat bulu kuduk Anda berdiri. Dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi pemuda yang baru masuk ke rumah itu? Nantikan serial horor terbaru kami yang tidak kalah mengerikan setiap harinya. Sampai jumpa di dalam mimpi buruk Anda berikutnya.